Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ustazah semua, apa kabar? Alhamdulillah, Al-Quran, akhlak, prestasi, Allahu Akbar. Senang sekali berjumpa dengan anak ustazah pada semester 2 ini. Kali ini pembelajaran kita tentang energi panas. Ustazah yakin antum sudah pernah belajar tentang energi panas pada kelas sebelumnya. Nah, apa tujuan pembelajaran kali ini? Pasti sedikit berbeda dengan kelas sebelumnya, yaitu antum bisa mengidentifikasi energi panas. Pada materi ini kita akan mempelajari 3 hal tentang energi panas. Apa saja itu? Yang pertama adalah sumber energi panas. Yang kedua adalah manfaat energi panas. Antum tentu juga masih ingat pelajaran pada kelas-kelas sebelumnya. Kita akan mereview ulang. Dan yang ketiga, pengaruh energi panas dalam kehidupan sehari-hari. Sumber energi panas yang terbesar adalah matahari. Tanpa ada matahari, kehidupan di bumi akan punah. Allah berfirman pada surat An-Naba ayat yang ke-13, dan kami jadikan pelita yang amat terang, yaitu matahari. Nah, apa di balik firman Allah ini? Semua makhluk hidup membutuhkan matahari. Kenapa demikian? Nah, kita lihat rantai makanan yang pernah kita pelajari sebelumnya, bahwa tumbuhan memerlukan cahaya matahari untuk berfotosintesis atau untuk membuat makanan sendiri. Kemudian misalnya jagung. Jagung akan dimanfaatkan oleh ayam untuk makanannya. Dan ayam dimanfaatkan oleh manusia atau binatang karnivora yang lain. Kemudian tumbuh-tumbuhan akan dimanfaatkan oleh burung. Burung akan menjadi mangsa, salah satunya oleh kucing. Begitulah perputaran energi dari energi matahari, kemudian beralih ke tumbuhan, dari tumbuhan beralih ke hewan dan manusia. Jika tidak ada matahari, tentu tumbuhan akan mati. Jika tumbuhan mati dan tidak ada, tentu hewan dan manusia akan kelaparan, akhirnya mati juga. Energi panas matahari dimanfaatkan manusia untuk mengeringkan. Mengeringkan apa saja? Nah, pada pembuatan garam membutuhkan panas matahari untuk mengeringkan air laut dan tersisa garam. Untuk mengeringkan rumput laut, sehingga hasil rumput laut yang kering bisa diolah menjadi agar-agar dan jeli. Yang ketiga adalah biasa kita lakukan setiap hari, mengeringkan baju. Dan ini adalah nelayan yang menangkap ikan, dia membuat ikan kering atau ikan asin. Dengan pengeringan ikan ini, ikan menjadi awet untuk disimpan dan dijual. Manfaat yang lain adalah energi panas matahari dapat diubah menjadi energi lain. Misalnya dimanfaatkan pada sel surya. Sel surya mengubah cahaya dan panas matahari menjadi energi listrik. Yang kedua, panas matahari membuat terjadinya penguapan di muka bumi, sehingga terjadilah siklus air. Dari penguapan air di muka bumi ini terbentuklah awan. Setelah terbentuk awan, maka terjadilah hujan di mana-mana. Dan yang ketiga, untuk kita, agar kita sehat dan kuat, karena energi dari matahari mengandung energi yang akan mengubah provitamin D menjadi vitamin D pada tubuh kita. Anak-anak ustazah, tentu antum mengenal alat-alat yang menghasilkan panas. Nah, alat-alat ini juga menghasilkan energi panas, tetapi dia mengubah dari energi yang lain. Contohnya adalah oven. Oven mengubah energi listrik menjadi energi panas. Yang kedua adalah kompor. Kompor gas mengubah
gas LPG menjadi energi panas. Jika kompor listrik tentu mengubah energi listrik menjadi energi panas. Yang ketiga adalah penanak nasi. Dia mengubah energi listrik menjadi energi panas. Tentu antum bisa menyebutkan contoh yang lain ya. Nah, energi panas disebut juga kalor. Tentu antum pernah mendengarnya kan, kalor. Kalor adalah energi panas. Banyak sedikitnya kalor suatu benda dapat diukur dengan suatu alat yang namanya kalorimeter. Nah, satuannya apa? Satuannya adalah kalori. Banyak sedikit kalor yang terdapat pada suatu benda dapat ditandai dengan tinggi rendah suhu benda tersebut. Suhu dinyatakan dalam derajat Celcius atau derajat Reaumur atau derajat Fahrenheit dan juga derajat Kelvin. Semakin tinggi suhu suatu benda, maka benda tersebut menyimpan kalor semakin banyak juga. Semakin dingin benda, maka benda tersebut menyimpan sedikit kalor. Energi panas akan mempengaruhi benda-benda di sekitarnya. Apa saja pengaruhnya? Yang pertama bisa kita rasakan. Apabila suatu benda diberikan energi panas atau kalor, tentu dia akan ada perubahan suhu. Misalnya saja air yang direbus, tentu menjadi panas. Atau beras yang ditanak, tentu saja menjadi nasi dan suhunya pasti panas. Ananda, pengaruh energi panas yang kedua adalah terjadi perubahan wujud dan komposisi benda. Contohnya adalah ada perubahan wujud dari es menjadi air. Ada perubahan wujud dari es yang berwujud padat menjadi air yang berwujud cair. Kemudian saat kita menanak nasi, ada perubahan komposisi dari beras menjadi nasi. Pada kayu yang dibakar juga terjadi perubahan komposisi benda. Kayu dan arang mempunyai komposisi yang berbeda. Pengaruh yang ketiga adalah terjadi perubahan ukuran benda. Masa iya ya? Nah, kita perlu membuktikannya dengan suatu percobaan, yaitu percobaan membuat termometer sederhana. Ustadzah harapkan antum melakukan percobaan ini. Apa saja bahan-bahan dan alatnya? Yang pertama adalah botol kecil yang bervolume 100 atau 200 ml dan diisi dengan air setengah saja. 2 pipet minum, plastisin, zat pewarna makanan, air panas, es, dan serbet. Cara pembuatan termometer sederhana kita. Yang pertama, antum tambahkan beberapa tetes pewarna pada botol yang berisi air. Gunakan warna yang mencolok seperti merah atau hijau pekat agar antum mudah melihat batasnya. Yang kedua, beri tanda batas air dalam botol dengan spidol. Kemudian masukkan pipet dalam botol, lalu tutup botol dengan plastisin. Pipet harus menyentuh air dalam botol. Atur ujung pipet bagian bawah agar menggantung dalam cairan dalam botol. Kemudian rapatkan plastisin. Ingat ya, pipet jangan menyentuh ke dasar botol. Kemudian siapkan serbet yang direndam dengan air panas. Lalu balutkan dalam botol selama 5-10 menit. Amati apa yang terjadi pada cairan dalam botol, terutama dalam pipet.
Kemudian siapkan serbet yang dingin atau berisi es, lalu balutkan pada botol. Nah, sama caranya antum juga menunggu beberapa menit, lalu amati cairan dalam botol. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi pada cairan dalam botol jika serbet dingin atau serbet berisi es dibalutkan pada botol? Apa yang terjadi pada cairan dalam botol jika serbet panas dibalutkan dalam botol? Antum buat ya laporan percobaannya seperti ini. Tulis di buku tulis. Tulis jawabannya. Dan jawaban yang kedua. Setelah Ananda melakukan percobaan membuat termometer sederhana ini, Ustadzah yakin Ananda bisa menyimpulkan bahwa energi panas dapat mengubah ukuran benda, yaitu ukuran cairan tadi dalam termometer sederhana kita. Saat dingin, air dalam botol akan menyusut, berkurang ukurannya, dan saat panas, air dalam botol akan memuai, bertambah ukurannya. Jadi, pengaruh energi panas yang kedua adalah terjadi perubahan ukuran benda. Konsep pengaruh energi panas yaitu pemuaian benda dan penyusutan benda dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah termometer. Jika di sekitar termometer panas, maka cairan dalam termometer akan memuai dan naik ke atas. Jika lingkungan kembali dingin atau normal, maka cairan termometer akan menyusut dan kembali turun ke bawah. Inilah makanya kita bisa membaca bagaimana suhu yang kita ukur dengan termometer. Yang kedua adalah pada celah sambungan jembatan dan rel kereta api. Celah ini berguna untuk memberi ruang muai pada besi rel atau besi jembatan saat udara panas di siang hari. Nah, jika memuai, mereka akan bertambah panjang dan tidak menyebabkan pecahnya jembatan atau bengkoknya rel. Selain itu, antum perhatikan pemasangan kabel listrik. Mengapa pemasangan dibuat kendor atau longgar? Ya, karena jika cuaca dingin akan menyebabkan kabel menyusut atau memendek. Jika kita buat tidak kendor, pasti terjadi kabel yang putus. Nah, ini sangat berbahaya. Tentu Ananda pernah mengalami menuang air panas ke dalam gelas lalu pecah. Ya, ini terjadi karena ada pemuaian tidak merata antara bagian dalam gelas yang panas dan bagian luar gelas yang masih cenderung dingin. Anak-anak ustadzah semua, kesimpulan apa dari pembelajaran kali ini? Yang pertama adalah sumber energi panas, yaitu matahari sebagai sumber energi panas yang terbesar di bumi. Beberapa alat atau benda dapat mengubah sesuatu menjadi energi panas. Manfaat energi panas bagi kehidupan kita antara lain, energi panas merupakan sumber keberlangsungan kehidupan di bumi. Hasil fotosintesis dimanfaatkan oleh seluruh makhluk hidup di bumi. Selain itu, energi panas matahari untuk mengeringkan diubah menjadi energi lain dan untuk aktivitas kehidupan. Apa saja pengaruh energi panas? Pengaruh energi panas pada benda di sekitarnya adalah terjadi perubahan wujud dan komposisi benda. Yang kedua adalah perubahan ukuran benda, yaitu terjadi pemuaian dan penyusutan. Allah berfirman pada surat Fussilat ayat yang ke-37, dan sebagian dari tanda-tanda kebesarannya ialah malam,
siang, matahari, dan bulan. Janganlah bersujud kepada matahari dan jangan pula kepada bulan, tetapi bersujudlah kepada Allah yang menciptakannya, jika kamu hanya menyembah kepadanya. Terima kasih anak ustadzah semua. Ustadzah harapkan antum telah belajar dengan tekun. Semoga Allah memberikan pahala atas usaha antum. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Anda semua, kita sudah menyelesaikan pembelajaran kita hari ini tentang energi panas. Sampai jumpa pada video berikutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.